Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Serni Marina dari kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Tabulahan. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis atau alur cerita ulang yang sesuai dengan yang telah saya identifikasi melalui novel sejarah Candi Borobudur. Dan berikut adalah cerita atau sinopsisnya. Borobudur. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia, dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Syailendra pada tahun 824. Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral-katedral agung di Eropa. Candi Borobudur memiliki luas 123 x 123 meter persegi dengan 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa induk. Bentuk candi ini berarsitektur Gupta yang mencerminkan pengaruh India. Setelah berkunjung ke sini, Anda akan memahami mengapa Borobudur memiliki daya tarik bagi pengunjung dan merupakan ikon warisan budaya Indonesia. Lembaga internasional dari PBB, yaitu UNESCO, mengakui sekaligus memuji Candi Borobudur sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Di candi ini ada 2.672 panel relief yang apabila disusun berjajar panjangnya mencapai 6 km. Ansambel reliefnya merupakan yang paling lengkap di dunia dan tak tertandingi nilai seninya, serta setiap adegannya adalah mahakarya yang utuh. Sejak pertengahan abad ke-9 hingga awal abad ke-11, Candi Borobudur menjadi tempat pesiara umat Buddha dari Cina, India, Tibet, dan Kamboja. Candi Borobudur menjadi salah satu jejak sejarah paling penting dalam perkembangan peradaban manusia. Borobudur terdiri atas 1.460 panel relief dan 504 stupa, tetapi sebenarnya masih ada 160 panel yang sengaja ditimbun di bagian paling bawah berisi adegan sutra Karmawi Bangga atau hukum sebab akibat. Ada pula yang menyatakan bahwa penimbunan bagian bawah tersebut untuk menguatkan bagian fondasi yang sejak awal ditemukan sudah sangat rusak. Candi Borobudur dibangun selama 75 tahun di bawah pimpinan arsitek Gunadarma dengan 6.000 meter kubik batuan vulkanik dari Sungai Elo dan Progo yang terletak sekitar 2 km sebelah timur candi. Saat itu sistem metrik belum dikenal dan satuan panjang yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur adalah tala yang dihitung dengan cara merentangkan ibu jari dan jari tengah atau mengukur panjang rambut dari dahi hingga dasar dagu. Berdasarkan prasasti Karangtengah dan Kahulunan, sejarawan J.G. D. Caparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram kuno dari dinasti Syailendra bernama Samaratungga, dan pembangunan candi ini sekitar tahun 824 Masehi. Pada awalnya, candi ini diperkirakan sebagai tempat pemujaan. J.G. D. Caparis memperkirakan bahwa bumi Sambara Udara dalam bahasa Sanskerta yang berarti Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkatan Bodhisattva adalah nama asli Borobudur. Sebagian sejarawan juga ada yang menyatakan bahwa nama Borobudur ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Vihara Buddha UHR, yang artinya wihara Buddha di bukit. Candi ini berada di Jawa Tengah di puncak bukit menghadap ke sawah yang subur di antara bukit-bukit yang renggang. Cakupan wilayahnya sangat besar, yakni berukuran 123 x 123 meter. Candi Borobudur ternyata dibangun di atas sebuah danau purba. Dahulu kawasan tersebut merupakan muara dari berbagai aliran sungai. Karena tertimbun endapan lahar, kemudian menjadi dataran, pada akhir abad ke-8 Raja Samaratungga dari Wangsa Syailendra lantas membangun Candi Borobudur yang dipimpin arsitek bernama Gunadarma hingga selesainya tahun 746 Saka atau 824 Masehi.
Luas bangunan Candi Borobudur ialah 15.129 meter persegi yang tersusun dari 55.000 meter kubik batu, terdiri atas 2 juta potongan batu-batuan. Ukuran batu rata-rata 25 x 10 x 15 cm. Panjang potongan batu secara keseluruhan 500 km dengan berat keseluruhan batu 1,3 juta ton. Dinding-dinding Candi Borobudur dikelilingi oleh gambar-gambar atau relief yang merupakan satu rangkaian cerita yang tersusun dalam 1460 panel. Panjang panel masing-masing 2 meter. Jadi kalau rangkaian relief itu dibentangkan, panjang relief seluruhnya mencapai 3 km. Candi ini memiliki 10 tingkat, yang tingkat 1-6 berbentuk bujur sangkar, sedangkan tingkat 7-10 berbentuk bundar. Arca yang terdapat di seluruh bangunan candi berjumlah 504 buah, sementara itu tinggi candi dari permukaan tanah sampai ujung stupa induk dulunya 42 meter. Namun sekarang tinggal 34,5 meter setelah tersambar petir. Bagian paling atas di tingkat ke-10 terdapat stupa besar berdiameter 9,90 meter dengan tinggi 7 meter. Arsitektur dan bangunan batu candi ini sungguh tiada bandingnya. Candi ini dibangun tanpa menggunakan semen. Strukturnya seperti sebuah kesatuan deretan Lego yang saling mengukuhkan dan dibuat bersamaan tanpa lem sedikit pun. Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Borobudur pada tahun 1814 dalam kondisi rusak dan memerintahkan supaya situs tersebut dibersihkan dan dipelajari secara menyeluruh. Keberadaan Borobudur sebenarnya telah diketahui penduduk lokal di abad ke-18 yang sebelumnya tertimbun material gunung berapi. Proyek restorasi Borobudur secara besar-besaran kemudian dimulai dari tahun 1905 sampai tahun 1910. Dengan bantuan dari UNESCO, restorasi kedua untuk menyelamatkan Borobudur dilaksanakan dari bulan Agustus 1913 sampai tahun 1983. Candi ini tetap kuat meskipun selama 10 abad tak terpelihara. Tahun 1970, pemerintah Indonesia dan UNESCO bekerja sama untuk mengembalikan keagungan Borobudur. Perbaikan yang dilakukan memakan waktu 8 tahun sampai dengan selesai, dan saat ini Borobudur adalah salah satu keajaiban dan harta Indonesia dan dunia yang paling berharga. Berbagai disiplin ilmu pengetahuan terlibat dalam usaha rekonstruksi Candi Borobudur yang dilakukan oleh Theodorus van Erp tahun 1911, Profesor Dr. C. Koremans tahun 1956, dan Profesor I.R. Rosino tahun 1971. Kita patut menghargai usaha mereka memimpin pemugaran candi mengingat berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi tidaklah mudah. Akhirnya tahun 1991 Candi Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Candi Borobudur dihiasi dengan ukiran-ukiran batu pada reliefnya yang mewakili gambaran dari kehidupan Buddha. Para arkeolog menyatakan bahwa Candi Borobudur memiliki 1460 rangkaian relief di sepanjang tembok dan anjungan. Relief ini terlengkap dan terbesar di dunia sehingga nilai seninya tak tertandingi. Monumen ini adalah tempat suci dan tempat bersiara kaum Buddha. Tingkat 10 candi melambangkan 3 divisi sistem kosmik agama Buddha. Ketika Anda memulai perjalanan, mereka melewati dasar candi untuk menuju ke atas. Mereka akan melewati 3 tingkatan dan dari kosmologi Buddhis dan hakikatnya merupakan tiruan dari alam semesta yang menurut ajaran Buddha terdiri atas 3 bagian besar, yaitu Kamadhatu atau dunia keinginan, Rupadhatu atau dunia berbentuk, dan ketiga Arupadhatu atau dunia tak berbentuk.